harus belajar. Ya, belajar dan praktek, harus ada base teorinya yang kuat seperti itu. Silakan teman-teman yang mau tanya. Bisa langsung nyalakan mic-nya. Mbak Munfia mau tanya lagi, Mbak Vidya mungkin. Ada siapa lagi nih? Silakan yang mau tanya. Mbak Natalia. Oke. Ya ada? Sudah paham semuanya? Ya, karena kebanyakan tadi saya kasih tools, tapi toolsnya masih generik ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, buat teman-teman bisa memahami, oh iya, memang membaca materi itu harus 2-3 kali, teman-teman bisa memahami, oh iya, arahnya ke sini-sini sepatu. Tapi itu materi saya kasih itu sharing best practice yang saya sudah lakukan, gimana caranya kita, karena memang saya sebagai HRBP, saya punya konsep satu, saya paling anti termination orang. Saya bantu company dengan cara yang berbeda. Begitu company bilang, kita harus terminasi orang. Saya bilang, saya terus gede-gede, no, saya ganti konsep Bapak. Bapak, dengan termination orang, Bapak bisa hemat berapa? Sekian, oke, saya akan bikin dengan konsep yang lebih dari itu hematnya. Bisa terjadi Pak, karena kita memakai cara yang berbeda, teman-teman. Orang adalah second option kalau memang sudah sampai nggak bisa kita melakukan apa, tapi sepanjang company sudah berjalan dengan baik, dia punya fondasi, ini company punya visi misi value yang baik, arahnya benar, kita bisa create sana, gitu, create talentnya mereka segala macam. Jangan, intinya adalah anti termination. Kalau saya sih sebagai SBP itu anti termination konsepnya, biar kita main di arah yang berbeda sehingga bisnis partner kita dengan membantu level C, level B kita lebih dapat lagi. Gitu teman-teman, dari saya statement terkait dengan SWP yang berbeda. Oke, ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya kita akhiri. Saya lanjut sesi yang akhirnya. Ada yang tanya? Nggak ada? Oke. Oke, makasih Pak Rinto untuk sharingnya. Berhubung tadi Pak Rinto juga sudah ikut foto ya, jadi kita nggak adakan foto lagi. Ini fotonya sekali aja cukup deh. Oke, saya akan lanjut ya sesi yang keempat. Materi saya sih cukup ringan ya, meskipun isunya cukup berat sebenarnya. Oke. Oke. Ya, sudah tampil ya saya materi. Oke, secara hubungan industrial pasti ada hubungan dengan ekonomi ya, teman-teman ya. Oke, saya skip untuk profil. Nah, ini kondisi ekonomi di Indonesia ya. Inflasi dari 2021 ke 2022 masih di angka 5,42%. Ya, jadi setahun dari tahun lalu bulan November nih ya. Ya bisa dianggap ini yang existing sekarang ya sekitar 5,4% ya. Makanan minuman ya, ini andil inflasinya sekitar 1,5% dan seterusnya. Ini industri-industri ya. Jadi kondisi ekonomi di Indonesia inflasinya masih cukup tinggi, tapi masih tergolong stabil ya dibanding negara-negara tetangga. Dan berita baiknya masih ada surplus neraca perdagangan. Dan ini menurut BPS masih terus berlanjut. Ya. Lalu pertumbuhan PDB, lapangan usaha ada peningkatan ya. Kalau kita lihat di sini
transportasi pergudangan ini yang naik nih ya, 25%, naik tinggi sekali ya. Industri 4,8% ya. Yang paling kecil jasa kesehatan ya. Jasa kesehatan ini malah nggak bertumbuh ya. Merah ya, minus ya. Kemudian ekonomi Indonesia masih tetap terus bertumbuh ya. Laju pertumbuhan ekonominya lumayan meskipun kita lihat grafiknya ini naik turun ya. Ini secara signifikan nanti akan berpengaruh di 2023 pasti. Ya. Ada pertumbuhan di triwulan 3 ya. Sekitar 1,81% ya, ada peningkatannya. Meskipun sedikit. Pulihnya mobilitas, daya beli ya. Daya beli berarti ada peningkatan sekarang ya. Nah, ini artinya apalagi sekarang PPKM sudah dicabut ya. PPKM sudah dicabut artinya sekarang mobilisasi ya ekonomi Indonesia seharusnya bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik lagi. Ya, mungkin teman-teman nanti di 2023 kalau misalnya mau mengadakan meeting meeting koordinasi bisa di hotel-hotel lagi ya, supaya daya beli meningkat. Dan jangan terlalu punya mindset tahun 2023 ini tahun krisis, tahun paceklik dan sebagainya, sehingga kita mesti berhemat. Ya berhemat boleh, tapi berhemat pada tempatnya. Ya. Jangan terlalu berhemat, nanti ekonomi Indonesia lama pulihnya. Ya. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, ya, tadi sudah ya. Tapi dampak pandemi belum sepenuhnya hilang. Ya, kita masih tetap harus pakai yang namanya masker. Ya. Jadi dampak pandemi ini ya mungkin baru 5 tahun ke depan baru hilang. Proporsi pekerjaan formal dan non formal ya. Yang formal lebih sedikit ternyata. Ya. Di Agustus 2022 hanya 40% dari total 100% ya. Yang 60% yang justru informal. Nah, artinya apa? Lapangan usaha ini harus dibuka nih. Ya. Partisipasi angkatan kerja ada peningkatan ya. Laki-laki ya otomatis laki-laki yang banyak bekerja ya, 83%, dan yang perempuan 53%. Jadi ada peningkatan sekitar ya kurang lebih 0,8% ya dari tahun lalu. Berarti Indonesia sudah lebih pulih ya. Nah, ini struktur tenaga kerjaan. Kita lihat penduduk usia kerja ada 2,71 orang. Sorry, ada 209,4 juta orang. Ada peningkatan ya. Penduduk usia kerja akan meningkat terus nih. Ya, karena usia pensiun sekarang seharusnya sudah 60-an ya seharusnya. Dan itu harus diatur di peraturan perusahaan meskipun masih banyak yang pakai 50-an ya, 55, 56. Nah, sayangnya ya rata-rata upah buruh di Indonesia itu 3,07. Masih cukup rendah nih. Ya. Ini harus terus diupayakan supaya naik. Indeks pembangunan manusia ini berarti sektor pendidikan, pelatihan. Ini juga masih ada angka kenaikan ya, meskipun naiknya kecil ya, dari 72,29 ke 72,91. Kemudian ini tingkat pengangguran terbuka ada penurunan ya dari 6,4 menjadi 5,8. Ya ini kabar baik sih, semoga di 2023 bisa terjadi seperti itu. Nah, kabar baik dari OECD ya, bahwasannya ada peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini saya ada share linknya, kalau teman-teman mau baca ya, linknya bahasanya bahasa Inggris, ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi OECD ini melihat ada peluang ya bagi Indonesia untuk bisa lebih baik
secara ekonomi di 2024. Ya ini nggak lepas dari ya peran perusahaan kita juga, bagaimana supaya ekonomi Indonesia bisa lebih baik. Nah, ini yang kita perlu berhati-hati. Ya. Tahun 2023, 2024 ini, 2024 ini tahun politik. Ya, di dalam tahun politik ini ada macam-macam. Ya, sekarang kenaikan UMK aja itu ada faktor politisnya, ya kan? Seperti kemarin yang kita lihat isu-isu ketenagakerjaan. Ya, faktor politis kemarin. UMK DKI berdasarkan SK UMP DKI nomor 1517 yang kemudian digugat oleh Apindo, ya kan, Apindo DKI, dan kemudian keluarlah putusan PT UN nomor 11 G 2022. Nah, tapi ya sayangnya putusan ini banyak tidak diberlakukan oleh perusahaan. Ya, banyak akhir-akhir yang nggak paham. Padahal ketika muncul SKUMP ini tahun lalu saya sudah ngomong bagaimana caranya ya, supaya kita nggak bayar lebih. Ya, jadinya sekarang tetap yang digunakan acuan adalah 4,6 dan itu pun yang dipakai oleh PJS Gubernur DKI sekarang. Ya, nah isu putusan PT UN ini ya dan yang membatalkan SK UMP DKI nomor 1517 ini juga ternyata merembet ya. Ibu Menteri Ketenagakerjaan ya Bu Ida melakukan apa ya istilahnya ini ya manuver politik ya, kalau saya bilang manuver politik lah, karena yang bersangkutan kan orang parpol juga, dengan menerbitkan namanya Permen nomor 18 tahun 2022 yang memberikan rumusan perhitungan UMP UMK berbeda dengan PP 36 yang kemudian diikuti oleh para gubernur. Nah, ini yang seru, bagaimana nih nanti tentang isu ini. Sementara Apindo mengadakan uji material, mengajukan uji material ya ke Mahkamah Agung. Terus kita mau ikut yang mana? Ya, situasinya berbeda dengan yang di DKI. Di DKI kemarin sebelumnya Pak Anies mengeluarkan SK yang mengikuti aturan sebelumnya, kemudian direvisi, dan kita masih bisa mengikuti SK yang lama. Ya, alasan ikut SK yang lama karena sekarang lagi diajukan. Nah, ini berbeda kasus dengan yang sekarang. Ya, jadi kita nggak bisa nih untuk pakai SK sendiri, nggak ada SK-nya, atau mengikuti SK-nya atau perhitungan dari Apindo, ya itu nggak sah. Jadi mau nggak mau perusahaan wajib mengikuti SK UMP UMK 2023. Ya, walaupun sedang dalam gugatan baik di MA maupun di PT UN. Ya, saya nggak tahu ada berapa daerah yang Apindo-nya ngajukan untuk gugatan, ya semua SK gubernur nih atau SK gubernur masing-masing provinsi. Otomatis kita sebagai HR harus menghitung. Itu yang pertama ya, harus menghitung budget. Apakah perusahaan mampu atau tidak mampu membayar UMP UMK 2023. Kalau mampu, ya jalan. Tapi kalau nggak mampu, nah, ya ada dua alternatif. Tadi yang pertama yang dikatakan Pak Rinto tadi, stop, jangan layoff, kita coba cari yang lain, cari jalan yang lain. Atau ya sudah lakukan downsizing, ya otomatis ada PHK, ya jangan lupa kalau ada UMP UMK yang dinaikkan untuk karyawan yang di bawah 1 tahun, yang lebih dari 1 tahun harus ada upah sundulan. Otomatis ini jadi beban perusahaan juga. Belum lagi biaya-biaya yang lain,
Ya, biaya operasional, biaya ini, biaya itu yang meningkat karena inflasi. Ya, oke. Nah ini kemungkinan putusan MA ya terhadap uji material Permenaker nomor 18 tahun 2022. Kalau melihat asasnya, asas hukum, otomatis ya kemungkinan besar dari MA akan membatalkan. Cuman ya kita nggak bisa tahu kapan nih putusan MA-nya. Besok sudah tanggal 1 Januari. Otomatis teman-teman di perusahaan harus membayar sesuai dengan SK UMP atau UMK yang berlaku. Ya. Kalau misalnya pun nanti MA membatalkan Permenaker nomor 18 2022 dan menyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat, tidak berlaku, tetap mengikuti PP 36 untuk rumusan UMP UMK, nah itu belum final. Ya. Karena ada namanya gugatan tun untuk SK UMP UMK gubernur di tiap-tiap provinsi. Nah, masalahnya apakah semua perusahaan apakah Apindo mengajukan gugatan untuk semua gubernur? Karena ini sifatnya mungkin Apindo yang base provinsi ya, yang mengajukan provinsi masing-masing. Ya, dan itu pun butuh waktu. Kita belajar dari yang kemarin UMP DKI putusan baru bulan apa tuh? Bulan Juli kalau nggak salah. Terus kemudian diajukan banding. Ya, baru bulan November. Sudah sekian bulan perusahaan bayar pakai UMP DKI 4,6 sekian. Ya. Jadi ya kita harus tunggu bagaimana putusan MA dan teman-teman HR harus formulasikan, informasikan ketika nanti ada putusan MA bagaimana yang harus dilakukan. Ya, untuk teman-teman yang untuk para pekerja ya, untuk para pekerja, para karyawan yang ngikutin UMK. Mau dikurangin kah gajinya atau mau bagaimana, hitung ulang ya. Silakan. Nah, itu bisa diformulasikan, bisa diinformasikan juga mulai sekarang, bisa disosialisasikan kepada para karyawan. Ya, kalau mau gampang ya sudah ngikutin aja, ya. Ya, meskipun putusan MA ini nanti nggak dilakukan ya nggak apa-apa. Ya, karena itu pun juga menjalankan ini juga opsional untuk di perusahaan masing-masing. Jadi sifatnya nggak wajib, kalau mau memberikan yang lebih baik ya nggak apa-apa. Ya, oke. Nah ini ancaman ekonomi yang kita juga harus ubah mindset ya. Berpikirlah secara positif. Karena kalau enggak daya beli masyarakat menurun ya teman-teman. Lebih banyak berhemat, jarang mau investasi, terutama investasi mindset. Ikut pelatihan, jangan deh, ini susah, jangan susah. Ya, padahal tetap akan ada opportunity untuk perkembangan kita ya, meskipun ada krisis. Kalau mau melakukan PHK ya lakukanlah PHK, tapi antisipasi, jangan sampai terus kemudian PHK-nya sifatnya massal, mungkin sebagian dulu. Ya, kalaupun massal ya sudah downsizing, perhatikan budget perusahaan Anda. Perlu bayar pesangon dan penghargaan masa kerja dan hal-hal lainnya berapa? Perusahaan mampu atau enggak? Kalau enggak mampu ya usahakan ada cara yang lain. Ya, pastikan pasal-pasal PP 35 ini dilaksanakan ya. Sebagai profesional Anda punya punya peran nih. Sebagai profesional yang mau disebut kompeten ya minimal lah ya. Anda bisa masuk di level 1, comply, meskipun itu dampak dari PHK ya, kompensasi dihitung secara normatif. Nah, isu yang paling baru nih ya, Perpu
Nomor 2 tahun 2022 sebagai pengganti dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002. Saya belum dapat sampai sekarang bagaimana isi dari Perpu tersebut. Nanti kalau ada saya akan bagi untuk teman-teman. Ya, tapi mostly ya isinya mungkin nggak jauh beda dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Nah, sehingga dengan adanya Perpu ini, ya, ini merupakan langkah cerdas dari pemerintah sebenarnya, ya, yang memperlihatkan pemerintah ini berpihak pada dunia usaha dan dunia kerja. Gitu. Jadi inkonstitusional bersyarat gugur ya dengan adanya Perpu ini. Nah, nanti kita bisa pelajari apa isinya. Ya, nah mungkin itu yang bisa saya share. Ya, panjang-panjang ya. Cukup beberapa menit aja supaya teman-teman bisa bertanya. Silakan yang mau bertanya terkait hubungan industrial. Silakan. Ya Pak, boleh izin Pak kalau nggak ada yang tanya, saya tanya Pak. Silakan Pak Hidayat. Ya, saya lebih tanyanya ke arah bagaimana menyamaratakan ya tingkat pemahaman, tingkat pendidikan lah ya, penguasaan tentang regulasi gitu ya, perundangan segala macam, nggak cuma di departemen SDM-nya aja, tapi semua pihak. Yang kita bisa mulai dari teman-teman dari serikat pekerja, ya. Bukan kalau buat yang buat teman-teman yang sering berinteraksi dengan serikat pekerja, itu bukan rahasia umum lagi. Kadang-kadang ya, kadang-kadang nggak semuanya, nggak selalu. Kadang-kadang ada juga yang suka satu sisi memelintir lah gitu ya, memelintir, atau dengan bahasanya udahlah nggak usah pakai aturan-aturan gitu ya, nggak usah pakai aturan-aturan, kita negosiasinya langsung ke tujuannya. Tapi ketika kita mendengar titik tujuannya, kita tanya itu kok bisa begitu? Ya karena begini-begini, ya kembali lagi jawabannya seperti aturan, padahal di awalnya nggak. Nah, itu kan saya ngelihatnya kayak nggak rata gitu Pak ya. Nah ini gimana ya Pak ya? Karena bahkan ya berapa kali gitu ya kita ajak, ini ada pelatihan nih, ada pelatihan ya yang ya di hubungan industri gitu ya. Misalnya pelatihan bagaimana ya memahami suatu regulasi lah misalnya. Ya. Diundang itu teman-teman serikat pekerja, jarang yang datang dari pihak mereka. Ya, terus kalau mereka mengadakan pelatihan yang sama lah, misalnya temanya walaupun beda kontennya, saya selalu bilang dari teman-teman tim itu, kamu harus ikut ya. Nah, tapi ketika kita ikut, nanti selalu ada bilang, wah ini memata-matai, jadi serba salah ya. Jadi gimana ya Pak, Bapak kan praktisi lah ininya, lebih fokus di hubungan industri itu, ada nggak pakem yang bagus gitu ya, gimana caranya supaya kesamaan itu ada, dan kalau udah ada pelatihan pendidikannya, masing-masing orang, setiap orang gitu ya bisa mendeteksi ini bohong atau enggak, atau ini akal-akalan atau enggak gitu. Padahal kita tahu dia udah diajarin gitu, udah pernah, setidaknya udah pernah ngikutin pelatihan di hubungan industri gitu Pak. Itu Pak
pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Ya, untuk pelatihan, apalagi kalau untuk serikat pekerja, ya, serikat pekerja itu seharusnya ada di bawah pengelolaan perusahaan, ya, mengelola dalam arti kita berpartner, ya, termasuk juga dalam hal knowledge apa yang mereka butuh untuk tahu. Jadi kita bisa set mana materi-materi yang mandatori. Karena gini, kalau namanya serikat pekerja, ya, dengan perusahaan dan kemudian mindset-nya berbeda, otomatis serikat pekerja ini akan merongrong perusahaan. Nah, pasti itu yang tidak kita kehendaki. Ya, awal mungkin kita bisa buat yang namanya, meskipun ada serikat perusahaan, sebenarnya ada aturan perusahaan harus punya LKS bipartit. Nah, LKS bipartit ini bisa dibuat. Aturannya adalah minimal 50 orang, ya, kalau peraturan perusahaan itu minimal ada karyawan 10, itu peraturan perusahaan harus sudah ada. Nah, LKS bipartit aturannya adalah minimal sudah ada 50 orang karyawan, harus sudah ada LKS bipartit. Ya, dirikan LKS bipartit, ada serikat pekerja pun nggak ada masalah, terus kemudian buat yang namanya silabus pelatihan-pelatihan untuk serikat pekerja. Kalau misalnya memang butuh diperbarui, butuh diupdate materi-materi pelatihan, ya lakukan, ya, supaya apa, mindset antara mindset orang-orang perusahaan, mungkin para HR, ya, dengan serikat pekerja bisa sama. Kita nggak bisa meminterkan orang supaya orang itu punya pemikiran yang sama kalau mereka nggak punya apa ya, nggak punya disusupin materi yang sama. Jadi harus nguatin yang namanya pelatihan. Seperti itu. Kalau selama ini hanya sifatnya mungkin, ayo kamu ikut, nggak ada yang memaksa, ya akan sulit, Pak. Jadi memang ini kelemahan di HR, ya. HR itu nggak pernah istilahnya memformulasikan bagaimana supaya kita bisa juga ikut andil ngatur di serikat pekerja. Padahal serikat pekerja itu kan kalau misalnya perusahaannya nggak ada, otomatis nggak ada serikat pekerja dong. Ya, perusahaan tutup, ya serikat pekerjanya masa mau buka, kan nggak mungkin. Ya, jadi ada rule of the game yang memang kita harus sepakati, dan kemudian di situ harus ada pelatihan-pelatihan yang memang para pengurus serikat ini harus ikut. Ketika kita mendirikan serikat pekerja awal, ya seperti itu, ya. Kita kasih dulu, dicekoi dulu. Jadi ada apa namanya? Ada materi-materi yang mereka harus paham tentang komunikasi, ya, tentang basic knowledge hukum, ya. Yang sarjana hukum aja di sini banyak ya sarjana hukum, ya. Tadi ada rekan saya, Ko David, ya, beliau sudah doktor sekarang, ya, sudah pernah jadi pengacara, notaris. Nah, mindset aja kadang antara satu orang sarjana hukum dengan sarjana hukum aja yang lain beda. Ya, membaca peraturan perundangan itu juga nggak mudah. Kalau memang nggak pernah diajarin, nggak pernah ikut pelatihan, dan tidak dijadikan mandatori, ya akan susah. Jadi memang harus dijadikan mandatori dulu, Pak. Jadi mereka wajib ikut, mungkin setelah itu ya seperti pelatihan-pelatihan yang biasa, ya pasti harus ada evaluasinya. Mungkin evaluasinya ya kita diskusi gimana, ya, dari mereka ikut pelatihan apa yang mereka dapatkan, atau mungkin salah satu yang ikut pelatihan presentasi ke teman-teman serikat pekerja yang lain, pengurus serikat yang lain. Seperti itu sih, Pak, yang bisa kita laksanakan. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, silakan. Yang lain yang mau bertanya lagi, silakan. Pak Fer, izin Pak Fer. Ya, silakan, Mbak Bidi. Iya, silakan. Pak Fer, untuk apa namanya? Untuk
tenaga kerja yang memiliki masa kerja 1 tahun ke atas itu kan menggunakan upah sundulan ya. Nah, di Kabupaten Bekasi itu sendiri kita ada Perda nomor 4 2016 kalau tidak salah. Jadi di sana dinyatakan, saya kurang hafal pasal berapa, tetapi dinyatakan bahwa untuk kenaikan upah yang di 1 tahun ke atas itu setidaknya sama dengan selisih UMK antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Nah, artinya harus sama seperti itu. Nah, sedangkan aturan di atasnya itu tidak ada menyatakan minimum harus sekian. Nah, terkadang ada beberapa perusahaan yang mau tidak mau harus mengikuti perda tersebut. Nah, secara secara aturannya sih gimana Pak Fer? Maksudnya kalau misalkan perusahaan tidak mengikuti perda tersebut dan lokasi perusahaannya berada di Kabupaten Bekasi. Ya. Perusahaan itu wajib ya untuk yang di bawah 1 tahun ngikutin UMK. Ya kan, itu wajib. Ya. Yang di atas 1 tahun berarti ya harus di atas UMK. Pemerintah tidak pernah mengatur secara detail ya di dalam Undang-Undang 13/2003 atau PP-PP yang terbaru bahwasannya selisihnya harus seperti itu ya. Coba saya cek dulu ya. Itu di pasal berapa, Mbak? Lupa pasalnya ya. Pasal upah sebentar. Latihan produktivitas pemagangan. Karena waktu itu kita pernah melakukan mediasi terkait hal ini, Pak. Namun akhirnya kita cuma sampai pada tahap mediasi karena satu dan lain hal. Serikat pekerja waktu itu slow down ya bekerjanya. Sementara dari customer membutuhkan urgensi produk kita gitu. Jadi oleh perusahaannya sudah kita sampai mediasi saja perihal kenaikan upah untuk yang 1 tahun ke atas gitu, karena sangat berpengaruh sekali di operasional kita. Sebentar, coba di 14 mana ya? Kalau membaca sih di perdanya tadi nggak ada. Yang secara ini nggak ada. Ini kaitannya sama pelatihan, penempatan kerja. Oh, ini beda ini pungutan. Nggak ada. Coba di saya mungkin bentar, Perda nomor 4. Kita waktu itu pernah mediasi Pak Fer tahun 2021. Mediasinya di tahun 2021 juga terkait upah ini. Saya agak lupa, kayaknya sih 2016. Nah, nomornya ini antara 4 atau 6 ya perdanya, sebentar. Intinya ada dari mediator memberikan memberikan outputnya tetap mengikuti perda tersebut, karena tidak mungkin seorang mediator tidak memberikan memberikan saran di mana mereka yang mengeluarkan produk tersebut gitu loh Pak, Perda Kabupaten Bekasi tersebut gitu. Sebenarnya kalau dari mediator sendiri sih tergantung, kalau memang dari perusahaan memang secara finansial kurang mampu mengikuti kenaikan upah tersebut, sih nggak apa-apa. Tetapi kan mereka juga dihadapkan ini produk mereka loh gitu, mereka yang mengeluarkan perda tersebut gitu. Intinya itu di tahun 2016 Pak aturannya, saya lupa antara 4 atau nomor 6 ya Perda Bekasinya itu. Nomor 6 bukan kayaknya, Mbak. Nomor bukan ya. Nomor 6 bukan. Nomor 4 itu ketenagakerjaan, biasanya nggak banyak sih. Jadi gini, kalau memang terus kemudian ada aturan seperti itu, ya, contoh misalnya selisih antara UMK Bekasi 2022 dengan 2023, misalnya selisihnya 100.000, ya, otomatis karyawan yang sudah 1 tahun, dia base minimalnya adalah UMK 2023 plus 100.000. Jadi contoh misalnya
UMK Bekasi 2023 misalnya 4,5, berarti dia harus plus 100 lagi, ya, jadi 4,6. Nah, otomatis ini meningkatkan upah sundulan untuk yang lain, Iya. ya. Jadi rumusannya di upah sundulannya kita harus ganti, kita harus tambahkan ada plus 100.000 untuk semuanya, ya, disamaratakan. Iya. Kalau secara hitungan sih nggak ada masalah, ya. Kembali lagi masalah kemampuan perusahaan. Nah, perusahaan mampu enggak dengan adanya perda itu? Seharusnya kalau ada perda seperti itu dan kemudian banyak perusahaan yang nggak mampu, ya diajukan ke Mahkamah Agung untuk diuji material. Ya, tapi sih sebenarnya itu aturan yang lebih baik, ya. Paling dari Mahkamah Agung ya membolehkan, karena aturan daerah yang lebih baik daripada tidak ditentukan. Ya, di Undang-Undang 13/2003 PPPP itu nggak ditentukan, jadi Iya. positif aja. Ya tinggal perusahaan. Nah, kalau mampu ya dibayar. Nah, kalau nggak mampu ya mungkin bisa downsizing. Nah, itu yang terjadi, Pak. Sekarang kan tempat kerja saya sudah sudah tutup per akhir 2021 kemarin juga. Jadi setelah ngikutin saran mediator tersebut, akhirnya karena itu karena kan serikat pekerja kan paling ini dari pihak pengusaha nih mencoba untuk mengambil keuntungan tidak sesuai dengan kenyataan bahwa perusahaan tidak sesulit itu, dan akhirnya sekarang terbukti gitu, Pak Fer. Itu jadi intinya kita sih kalau dari sisi perusahaan sih nggak apa-apa kalau misalkan perusahaan dirasa mampu, cuman kan memang perusahaan kenyataannya nggak mampu, tetapi kan serikat pekerja ini kalau misalnya ada aturan yang sangat mendukung dengan opini mereka, pasti mereka akan menggunakan itu, Pak. Ya, benar. Nah, intinya gini sih sebenarnya, kalau misalnya perusahaan nggak mampu, tapi base untuk karyawan yang di bawah 1 tahun itu bisa minimal UMK, karena itu yang sifatnya lebih mengikat, lebih normatif, ya. Ya, adakan pendekatan dengan para karyawan, termasuk dengan serikat pekerja. Ya, intinya kalau sama-sama win-win solution, perusahaan ngomong nggak mampu, karyawan nggak apa-apa, tapi basically UMK aman, itu aman, ya. Tidak akan ada tindakan kalau mengikuti pasal 185 ya, Undang-Undang 13/2003 perubahan, itu kan ada sanksi pidana tuh. Kalau misalnya kita nggak ngikuti perda, ya nggak mungkin, ya nggak ngikutin sanksi di Undang-Undang 13/2003 lah, ya. Jadi masih aman. Yang penting ya dibuat aja perjanjian bersamanya, ya. Basic UMP UMK itu diikuti, itu aja sudah aman. Ya, masalah yang di atas 1 tahun sebenarnya inilah yang harus dikelola sama perusahaan. Kalau perusahaan nggak mampu, pendekatan ke karyawan ya mungkin naik sedikit, daripada terus kemudian naik banyak, perusahaan nggak mampu, kolaps, karyawan di layoff, karyawan juga pasti mikir. Nah, jadi ini kembali ke kemampuan kita juga, komunikasi, negosiasi, ya sering-sering melakukan seperti itu. Maka tadi saya katakan masalah LKS bipartit, adakan LKS bipartit. Ya, penting sekali LKS bipartit ini untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Itu yang bisa kita lakukan, Mbak. Intinya kalau masalah duit ya sudah mampu atau nggak mampu. Dan kita harus hitung, ya. Harus hitung dalam 1 tahun ke depan. 2024 belum tentu juga ekonomi bisa pulih, ya. Perusahaan juga harus tetap jalan. Ibaratnya kita lari maraton. Jadi ya harus tahan tenaga, ya, tahan napas sambil jalan, ya. Jangan sampai terus kemudian karena ngoyo, ya udah pokoknya karyawan nggak mau ngikutin perusahaan, padahal perusahaan mencoba untuk melakukan yang normatif, karyawan tetap ngotot, akhirnya perusahaan tutup. Nah, itu yang jangan sampai seperti itu. Ajak karyawan untuk mikir, Mbak. Lebih ke arah sana. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan.
mohon izin Pak Ferry. Ya, silakan Mbak Ya. Mutia. Iya, sedikit bertanya nih ya Pak ya, sebagai pelaku usaha ini kok rasanya memang agak jelimet gitu ya Pak. Di satu sisi kami dituntut untuk comply gitu dengan undang-undang yang sudah ditetapkan pemerintah gitu ya. Tetapi perundang-undangannya sendiri itu juga bertempur gitu ya, berperang bebas gitu kan Pak. Contoh kayak yang Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian keluar mahkamah dari MK juga akhirnya menyebutkan bahwa itu inkonstitusional bersyarat lah istilahnya kayak begitu ya. Kemudian udah inkonstitusional bersyarat, sudah ditetapkan nih waktunya sampai November tahun depan 2023. Maka apabila sampai batas waktunya tidak ada perubahan, otomatis juga akan tidak berlaku. Tetapi ini belum sampai gitu ya Pak. Masih ada waktu mungkin kan sekitar kurang lebih 11 bulan lagi sudah keluar Perpu nih Pak. Ya, sudah keluar Perpu lagi, di mana Perpu tersebut istilahnya ya walaupun alasannya mendesak segala macam gitu ya, tapi kan itu sudah keluar dan harus dipatuhi juga gitu kan. Yang prinsipnya di situ menyebutkan tadi seperti yang di-share Pak David gitu ya, inkonstitusionalnya itu bukan bersyarat tapi jadi permanen gitu ya. Jadi di sini sebagai pelaku usaha tuh terus terang bingung gitu, gimana advice-nya kira-kira ya Pak ya. Kita dalam menentukan kebijakan nih, apalagi nanti akan berganti ke tahun baru gitu ya, terkait masalah upah ataupun implementasi yang lain-lain, di saat sepertinya undang-undang tuh rasanya kayak mempermainkan kita gitu Pak. Ya, contoh kayak upah yang tahun lalu kita sudah pakai upah yang untuk Jakarta gitu ya, udah pakai upah berdasarkan SK Gubernur. Tiba-tiba menjelang kuartal ke-3 ternyata berubah. Kan nggak mungkin kami juga menarik kembali kelebihan istilahnya ya Pak, kelebihan upah yang sudah kita bayarkan. Yang akhirnya jatuhnya udah kita ikhlasin aja gitu kan, kelebihannya tersebut. Nah, di sisi lain juga di satu sisi kita ingin betul-betul efisiensi terhadap segala kondisi yang ada saat ini, tapi di sisi lain peraturan perundangan ini seakan-akan seperti kayak mempermainkan kita gitu ya, kami khususnya gitu ya Pak ya di pelaku usaha ini kira-kira gimana Pak baiknya langkah yang memang gimana sih kita menghadapi perundangan ini gitu ya, kalau nggak dijalanin dianggap nggak comply gitu ya, kita juga ada jerat hukumnya juga di situ, dijalanin juga bukannya membuat tambah kondusif, malah akhirnya jadi kayak kita juga jadi membuat kita berubah-ubah gitu Pak. Mungkin itu Pak Fer, mohon advice-nya Pak. Terima kasih. Ya, jadi gini Mbak, sebenarnya kalau secara hukum ya, kalau dibilang berubah-ubah sih enggak, ya. Tapi situasi Indonesia ini dan masalahnya itu adalah nomor satu di para pejabat. Ya, para pejabat Indonesia itu banyak yang nggak paham hukum. Ya, termasuk asas-asas hukumnya. Kita lihat aja yang barusan terjadi. Ya, tahu-tahu Bu Menaker mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan PP 36. Padahal kalau ditanyakan siapa yang merumuskan PP 36 ya mereka. Ya, alasan lupa itu nggak bisa diterima dalam asas hukum, nggak ada asas hukum lupa itu nggak ada. Nah, tapi hukum ya ini di Indonesia ini sangat berhubungan sekali dengan isu namanya isu politik. Ya, jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan ya? Mau nggak mau ya kita ngikutin aturan yang berlaku. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya ya soal UMP misalnya ya, yang tempo hari UMP DKI tahun lalu saya sudah ngomong ya kita ikutin UMP DKI yang aturan yang lama. Ya, kita ikutin aturan yang lama yang berapa 13 SK Gubernur 13 berapa 13 15 atau berapa. Ya, sambil keluarkan surat ke BPJS ya kalau misalnya BPJS
wajib mengikuti yang baru, ya pokoknya bisa di-adjust saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang memang aturan-aturan contoh misalnya undang-undang Cipta Kerja yang konstitusional bersyarat ya, kemudian timbul Perpu, ya Perpunya pun kita belum tahu. Ya, saya yakin sih nggak terlalu banyak berubah. Ya kita lihat. Saya belum megang juga, belum baca sama sekali, belum tahu apa yang harus dipelajari ya. Nanti semoga nanti kita bisa buat sharingnya lagi lah supaya teman-teman tahu. Tapi memang ya inilah Indonesia ya. Saya kemarin juga ketemu sama direktur di sebuah perusahaan. Perusahaannya dibilang perusahaan kecil ya enggak ya, perusahaan cukup besar karena dari karyawan ya 120 ya. Karena kalau misalnya karyawan 100 orang itu bisa dikatakan perusahaan besar. Mengatakan susah ya. Satu sisi perusahaan masih belum mampu untuk ngikutin UMK. Tapi perusahaan mewajibkan. Ya sudah, yang mau diapakan. Ya. Tapi paling enggak yang kita bisa lakukan, saya nggak ngajarin untuk nggak normatif. Ya usahakan ya meskipun nggak normatif, di dalam itu bisa aman, tentram, bagaimana cara merangkul karyawan, terutama kalau ada serikat pekerja. Dan tetap isu-isu hukum itu kita mesti tetap update. Dan sebagai seorang HR, kita punya kewajiban untuk memberitahukan ke top manajemen, ke direktur, bahwasannya ini ada aturan, ya, dan kemudian kita kembalikan ke direktur mau dilaksanakan atau tidak. Kalau dilaksanakan ya perusahaan aman, kalau tidak dilaksanakan maka ada sanksi. Ya, kalau UMK tentu ada sanksi pidananya. Seperti itu, Mbak. Jadi mesti tetap update sih. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi Ya. udah nggak ada pilihan ya Pak ya? Ada pilihan. Maju kena, mundur kena, Mbak. Ya sudah itu aturan. Baik, terima kasih Pak Fer. Ya. Oke, ini dari Mbak Widya. Perda Kabupaten Bekasi nomor 4 tahun 2015 pasal 56 ayat 3. Pasal 56 ayat 2, Mbak. Adanya ayat 2, ayat 3 enggak ada. Silakan yang lain yang mau bertanya. Perda nomor 4 ya tahun 2016 pasal 56. Saya cek pasal 56 itu hanya sampai ayat 2. Yang Kabupaten Bekasi, Pak Fer, itu kota atau kabupaten, Pak? Oh, sebentar. Itu sudah saya share di ini. Kabupaten. Oke. Perda Kabupaten Bekasi nomor 4 tahun 2016, ya kan? Oke. Itu ada 63 halaman. Tapi punya saya di pasal 56 kok hanya pasal 56 itu tentang apa? Fasilitas kesehatan bukan? Pengupahan, Pak, di bagian kedua pasal 55-nya pengupahan. Nah, ini di pasal 56-nya. Ya. Enggak, yang punyanya Mbak kabupaten atau kota? Kabupaten, Pak. Kabupaten. Saya juga kabupaten. Benar, kabupaten. Karena saya cek ini kabupaten tapi bagian berapa? Bagian 2. Ya, share di chat, Pak, itunya PDF-nya. 51, Mbak ya. Bagian kedua itu pasal 51. PDF-nya wis tak share di chat. Oh ya, bentar, coba.
Oke, sembari menunggu dari aturannya Mbak Widya, ada yang lain yang mau tanya? Silakan. Di chat ada yang tanya Silakan. itu Pak, di chat. Nah, silakan Mbak Rizka, bisa langsung nyalakan mic-nya. Iya, selamat pagi. Oke, silakan Mbak. Apa Iya, yang mau ditanya? begini sih Pak yang ingin saya tanyakan kan, saya bingungnya bagaimana kalau misalnya usaha mikro itu kan memang sudah ada aturan ya untuk penggajiannya seperti itu. Nah, Ya. saya ingin menanyakan bagaimana jika perusahaan itu berbentuk PT, tapi memang secara pendapatan dia itu kalau misalnya di NIB atau di SIP-nya tuh dia masih terhitung sebagai mikro. Nah, bagaimana ketentuan yang mengatur untuk perusahaan seperti itu dalam penggajian karyawan seperti itu sih Pak? Ya, kalau jadi gini, untuk perusahaan-perusahaan mikro itu tidak semua perusahaan mikro atau perusahaan kecil boleh membayar upah di bawah UMK. Ya, kalau berdasarkan PP 36 kan, kalau usahanya usaha mikro atau usaha kecil maka boleh bayar di bawah UMK. Kan? Nah, jadi tidak semua Mbak. Karena ada tolok ukur yang lain, ada aturannya jelas sebenarnya di PP 36. Jadi ada syarat, ya. Syaratnya adalah kalau perusahaannya masih menggunakan alat-alat yang manual. Intinya paling gampangnya seperti itu. Jadi industrinya meskipun PT pun nggak ada masalah, ya. PT-nya bukan PT mikro, tapi terus kemudian pakainya alat-alat, contoh misalnya mesin-mesin yang canggih-canggih. Nah, kalau pakai mesin canggih, meskipun dia usaha mikro, tapi tetap harus bayar UMP atau UMK. Ya. Nah, lebih jelas sebenarnya ada di, ntar saya bukakan ya, PP 36 ya. Nah, itu ada di PP 36 sebenarnya. Jadi kita harus baca, kalau PP 36 ya harus baca secara ini, secara teliti. Oops. Ada di pasal berapa ya usaha mikro itu? Nah ini, di pasal 36 ya. Nah, di pasal 37 itu sudah sangat jelas. Ya. Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pasal 36 harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, ya. Pasal 38, usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib mempertimbangkan yang pertama mengandalkan sumber daya tradisional, itu pasal 38. Kemudian tidak berteknologi tinggi dan tidak padat modal. Jadi kalau usaha kecil, usaha mikronya banyak pakai laptop, ya nggak bisa, tetap mesti bayar UMP UMK. Pakai mesin-mesin, ya sudah. Meskipun tercatat sebagai usaha kecil, usaha mikro, tetap harus bayar UMP atau UMK. Ya, kalau mengandalkan alat manual masih bisa. Jadi poinnya di pasal 38 ya, PP 36. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, ini Perda Bekasi pasal 56 ya, Mbak tadi ya. Pasal 56. Oh ya, beda ya. Oke, saya tanyakan aja ya. Oke, pekerja atau buruh yang upah pokoknya sudah di atas UMK atau UMSK, pengusaha wajib menaikkan sekurang-kurangnya sesuai dengan besaran nominal kenaikan UMK UMSK. Kecuali diatur lebih baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan ketentuan peraturan perundangan
lainnya. Upah minimum bagi pekerja yang sudah menikah atau berkeluarga sudah memiliki masa kerja 1 tahun. Nah, kalau menurut pasal ini kan nggak ada berarti kenaikannya ya harus melebihi. Ya. Pekerja yang sudah di atas UMK atau UMSK wajib menaikkan sekurang-kurangnya sesuai dengan besaran nominal. Jadi ini upah sundulannya minimal segini. Nggak ada masalah sih ini. Ya. Jadi kalau misalnya yang belum 1 tahun ngikutin UMK, yang sudah 1 tahun tadi selisihnya. Tadi kalau misalnya contoh selisih 100.000 misalnya antara UMK 2022 dengan 2023. Jadi yang 1 tahun yang sekarang mungkin akan menginjak 1 tahun sudah jadi 1 tahun ngikutin UMK plus 100.000 misalnya. Nah yang lain ya sudah ngikutin ditambah 100.000. Ya, jadi upah sundulannya seperti itu rumusannya. Nggak ada masalah sih ini Mbak Vidya. Mungkin Mbak Vidya ada yang mau ditanyakan? Jadi Hanya interpretasinya untuk perusahaan aja Pak, kalau misalkan kemampuan perusahaan kuehnya sudah terbagi, ibaratnya budget kenaikannya sudah terdistribusi kepada pekerja penerima UMK atau UMSK gitu kan, berarti kan kita harus mendistribusi lagi sisanya gitu loh Pak. Nah ini maksudnya kalau dari secara runutan aturannya mungkin ini maksudnya bukan mungkin lagi memang ini nggak ada yang menyalahi, tetapi maksudnya ya bagaimana untuk perusahaan yang memang kurang mampu tadi gitu untuk mengikuti perda tersebut. ya, oh ini ada ini ya. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Iya. dikenakan sanksi. Nah, kita Iya. lihat sanksi pidananya apa. Kok beda ya sama punya saya tadi ya, padahal sama-sama nomor 4. Ada nggak pasal sanksi pidananya, Mbak? Pensiun, pengawasan, penyidikan, menerima laporan. Oke. Nah, ketentuan pidana. Ketentuan pidana adalah sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 50 juta. Kecuali ketentuan lain dalam peraturan perundangan. Oke, berarti harus siap dengan ini. Ya. Denda disetorkan ke kas daerah. Ya, berarti ada ketentuan mengikatnya, Mbak. Jadi ini memang kewajiban perusahaan mengikuti karena ada ketentuan pidananya yang diatur dalam perda ini. Ya Pak Fer. Cuman apakah kemudian Disnaker akan mengikuti perda ini dibanding Undang-Undang 13 2003? Nah, kan pasti perusahaan juga punya trik ya. Ya nggak apa-apa Pak, kalau misalnya perusahaan nggak mampu ya perusahaan akan pindah. Kan? Ya, opsinya itu. Ya, untuk menghindari sanksi pidana ini, karena ini berlaku di Bekasi ya, otomatis kalau mau ngikutin Undang-Undang 13 2003 ya berarti check out dari Bekasi, keluar dari Bekasi. Tuh. Kalau dari hasil mediasinya kemarin memang secara saran dari mediatornya mereka menyarankan untuk mengikuti perda ini Pak. Tetapi secara offline antara kami dengan serikat pekerja cobalah dirundingkan lagi. Jadi ini hanya sekedar buat laporan mediator kepada atasannya saja gitu. Tapi secara ini sangat memahami kondisi perusahaan karena mereka kan diarahkannya untuk tetap mengikuti produk dari Kabupaten Bekasi ini gitu, seperti itu. Jadi terus berarti kemarin ya akhirnya kita mengikuti perda ini dengan dicicil gitu. Jadi karena itu sudah melewati bulan Januari, jadi kita baru mulai mencicilnya itu bulan
Maret, dan itu bertahap gitu, seperti itu. Misalkan Januari Februari bulan Maretnya, kemudian Maret Aprilnya nanti mundur, semakin lama semakin mundur gitu, supaya nggak terlalu berat gitu, seperti itu. Karena asumsi dari teman-teman ini, mosok yang masa kerjanya sudah lama naiknya lebih besar Bu daripada kita gitu yang sudah bertahun-tahun bekerja gitu, seperti itu. Oh, asumsinya nggak seperti itu, Mbak, kalau melihat pasal 56. Asumsinya ya, interpretasinya kalau melihat pasal 56 ini, jadi yang tadi saya contohkan, kalau misalnya ada selisih UMK 2022 dengan 2023 itu ada 100.000 misalnya. Nah, karyawan yang sekarang belum UMK dan dia akan jadi UMK di 1 tahun, nanti berarti dia UMK plus selisih UMK lagi. Nah, yang di bawah 1 tahun ngikutin UMK, yang di atas 1 tahun ya berarti adjustment ngikuti selisih UMK tadi itu minimal. Ya, jadi waktu itu kita sesuai dengan budgetnya, misalkan selisih UMK waktu itu 100.000. Nah, kemudian untuk yang sudah di atas UMK itu kita memberikannya 60.000, Pak. Jadi kan otomatis kan di bawah dari yang UMK tadi. Ya, makanya mereka aslinya kok lebih besar yang ini Bu, lebih besar yang baru masuk gitu, baru masuk dibandingkan kita yang udah bertahun-tahun kerja gitu, seperti itu. Makanya dialihkannya ke sini oleh teman-teman serikat, walaupun secara apa ya, secara persuasif, secara empat mata pun juga sudah kita kami usahakan untuk mencoba memahami kondisi perusahaan saat ini. Namun kan asas keadilan ya. Jadi keadilan semua harus sama rata, minimal naiknya segini semua sama rata, seperti itu. Ya. Nah, ini contoh aja seperti ini sih, Mbak. Ya, kalau saya tulis gampangannya seperti ini. Jadi kalau selisih UMK 2023 adalah 100.000, karyawan yang baru dia akan ikut UMK 2023. Karyawan yang sudah 1 tahun atau lebih dia upah 2022 tambah 100. Seperti itu. Ini interpretasi dari pasal 56 Perda tadi, Perda Bekasi tadi. Seperti itu. Nah, apakah perusahaan mampu? Makanya seharusnya setiap tahun kita ada namanya di HR itu ada namanya HR budgeting. Ini kita susun paling enggak ya bulan November lah. Ya, kalau misalnya 2023 berarti kita susun 2022, November 2022. Ini supaya kita tahu berapa biaya HR. HR budgeting ini nggak cuma masalah upah, tapi juga lain-lain selain upah. Nah, ini kita ajukan kira-kira mungkin dalam 1 tahun yang dibutuhkan nanti untuk gaji karyawan, THR dan sebagainya seragam ya, misalnya 10M. Nah, perusahaan mampu nggak dengan 10M ini? Ya, itu namanya budgeting. Kalau nggak mampu, terus kemudian harus apa? Apakah harus downsizing dan dengan mem-PHK beberapa orang? Atau perusahaan harus berhemat apa? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Nah, ini ada ilmunya namanya HR budgeting. Oke, mungkin itu ya Mbak Vidya. Silakan yang lain, mungkin satu lagi ya. Kalau mau ada yang tanya sebelum kita tutup. Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah ikut ya. Sebentar, untuk link, sebentar ya, ini link apa namanya? Link materi saya share ya. Oke. Saya share di chat ya, sebentar. Link materi. Oke.
Saya singkat dulu ya. Yang pilih dulu sebentar. Di link materi ini ada apa namanya sertifikat juga ya. Ya. Oke, teman-teman bisa akses di sini ya. Ini sudah saya singkat, tapi agak panjang sedikit. Untuk sertifikat ada link lagi, teman-teman nanti bisa download ya. Bisa cari sendiri namanya langsung, terus kemudian download. Nah ini bisa di copy paste, bisa dibuka langsung di HP. Silakan ya, diakses dulu sebelum saya tutup. Maaf Pak Fer, linknya kok belum kelihatan ya Pak? Belum kelihatan di chat, di chat. Iya di chat. Masa nggak kelihatan? Bentar. Ada Bu, ada. Di chat ada. Ada, ini barusan kok. Kalau untuk sertifikat aja di sini. Sertifikat. Apa saya aja mungkin ya kok di chat saya nggak ada ya Pak Fer? Mohon maaf, barangkali apa teman-teman sudah kelihatan ya? Chat WA Bu. Oh, I see. Chat ini juga chat apa namanya? Chat Zoom juga ada. Iya yang Di di grup WhatsApp ada. Saya sudah share juga. Masa nggak kelihatan yang di ini di Zoom? Untuk Munvia nggak ikut ini, nggak ikut grup soalnya. Nggak ikut grup aerotrupnya. Nggak bisa buka chatnya, Mbak Munvia. kalau yang di chat Zoom juga kok saya ndak ini ya Pak, ini udah saya scroll up juga. Yang pakai nama saya FR itu ada http://bit.ly. Terakhir tadi Mbak Vidya ya masuk tuh. Iya. Tapi banyak yang banyak yang bisa baca ya. Ya nanti saya share ke ini deh, ke namanya Bisa. teman-teman yang melalui email nanti saya share ya. Coba Baik, dituliskan. Pak. Oke, kira-kira kalau menurut teman-teman tahun depan diadakan lagi nggak ya? Karena ini event tahunan. Bahkan saya berpikir apa mungkin di bulan Juni, Juli ya kita adakan jadi setahun 2 kali gitu ya. Iya Menurut Pak. teman-teman gimana? Ya perlu Iya. Pak. Setahun Oh, 2 ya. kali lah paling nggak begitu. Tahun 2 kali ya. Mungkin nanti Iya. next pembicaranya Pak Hidayatnya nih. Yang
apa aja ditunjuk ya. Itu kan, ayo Pak Rinto sharing ya gitu. Oke, nanti semoga ya mungkin Juni atau Juli lah ya, atau paling lambat Agustus lah kita bisa adakan yang kedua ya. Oke, mungkin itu dari saya ya. Terima kasih partisipasi teman-teman semuanya ya. Semoga materinya bermanfaat ya. Teman-teman bisa mendapatkan perspektif yang baru. Dan pesan saya sih terus belajar ya. Meskipun tahun 2023 bagaimanapun apapun adanya krisis dan sebagainya, kita tetap mesti membuka opportunity untuk diri kita sendiri melalui belajar ya. Terima kasih semuanya ya. Saya akhiri. Sukses, sehat selalu, tetap pakai masker ya, meskipun PPKM-nya sudah dicabut ya. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Oke. Makasih Pak Fe.